Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatia dengan NIM 2010301115. Nama saya Aisyah Lelantika dengan NIM 2010301127. Baiklah, tujuan dari kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas praktikum ke-10 dengan materi proses fisioterapi pada kasus Posulge jaringan Luna upper extremity. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase-fase wound healing proses dalam penyembuhan jaringan lunak. Jadi yang pertama itu ada fase bleeding, di mana fase ini adalah fase terjadinya perlukaan. Kemudian ada fase inflamasi. Nah, fase inflamasi ini dimulai dari keluarnya platelet dan fibrin yang berfungsi dalam sebuah proses hemostatis, di mana proses ini adalah proses pembekuan darah, di mana pembuluh darah kapiler kita itu mengalami vasokontraksi selama 5-10 menit. Baik, setelah terjadinya vasokontraksi pada pembuluh darah kapiler selama 5-10 menit, kemudian pembuluh darah kapiler ini akan mengalami vasodilatasi, di mana vasodilatasi ini timbul karena adanya stimulus dari saraf sensoris. Nah, stimulus ini berupa substansi vasodilatasor. Substansi vasodilatasor ini adalah histamin, bradikinin, serotonin, dan sitokinin, sehingga cairan dari plasma darah itu keluar menuju daerah perlukaan, dan maka di situ akan terjadi penumpukan cairan sehingga terjadinya odem. Kemudian diikuti dengan tanda-tanda inflamasi lainnya seperti di sana itu suhunya berubah, kemudian warnanya kemerah-merahan, dan adanya fungsi olesa. Yang selanjutnya adalah fase proliferasi. Fase proliferasi merupakan fase di mana terjadinya pembentukan jaringan atau masa penyembuhan. Nah, pada fase ini yang berperan penting yaitu fibroblast, di mana fibroblast akan bertanggung jawab menghasilkan struktur protein, di mana struktur protein ini juga akan berperan untuk fase rekonstruksi jaringan tersebut. Yang terakhir yaitu fase remodeling. Pada fase remodeling ini terjadi di mana jaringan tersebut berusaha untuk menyempurnakan jaringannya menjadi jaringan yang lebih sejati. Nah, fase ini juga ditandai dengan adanya fibroblast yang meninggalkan jaringan granulasi, kemudian warna kemerah-merahan semakin menghilang, dan fibrin dari kolagen juga semakin banyak yang tujuannya untuk memperkuat jaringan parut tersebut. Baik, di sini sebelum kita melakukan intervensi kepada pasien dimulai dari fase 1 dan sampai fase 5, itu sebelumnya kita lakukan dulu pemeriksaan asesmen berupa subjektif, objektif, kemudian kita lakukan pemeriksaan IPPA apabila pasien itu mengalami gangguan kardio, kemudian itu kita lakukan pemeriksaan PFGD, selanjutnya pemeriksaan spesifik, dan kemudian kita masuk ke diagnosa. Di diagnosa ini kita mengetahui di mana keluhan pasien, keterbatasan pasien itu seperti apa sebelum kita memberikan intervensinya. Kemudian masuk di intervensi mulai dari fase 1 dan sampai fase 5, kemudian terakhir kita evaluasi. Baik, untuk fase 1 di minggu pertama, di sini pasien masih dalam kondisi diberikan positioning. Nah, positioning untuk posisi duduk, biasanya pasien difleksikan elbownya, lalu akan diberikan mitela melingkar di bagian lehernya seperti ini. Kemudian untuk posisi positioning, posisi pasien tidur di bed, itu posisinya tidur miring dan diberikan alas bantalan di bagian tangan yang sakit seperti ini. Oke, baik. Di minggu pertama, fase pertama, setelah pasien diberikan positioning dan sudah bisa dilepas positioningnya, nah di sini untuk mengaktifasi otot-otot rotator cuff,
pasien diberikan latihan berupa latihan pasif, latihan isometrik, dan latihan static contraction. Baik Ibu, sekarang saya akan mencoba untuk menggerakkan tangan Ibu. Nanti kalau misalnya Ibu nyeri, Ibu nanti bilang ya. Nanti karena akan saya berhentikan gerakannya. Baik, saya mulai ya Bu. Udah. Saya gerakan ke tubuh Ibu. 1 kali lagi. Ya, bagus. Nah, di sini saya akan memberikan tahanan dengan tangan saya di bagian sini ya Bu. Coba Ibu lawan tahanan tangan saya ke atas. Iya, stop. Nanti gantian ya bawah. Coba tahan ke bawah, lawan tangan saya. Iya, stop. Di sini saya ada benda ya Bu, bola kertas. Coba nanti Ibu belajar untuk menggenggam bola ini sekuat yang Ibu bisa. Ya. Lemaskan lagi, genggam lagi. Ya. Baik, cukup. Baik, selanjutnya untuk di fase 1 di minggu kedua ini kita bisa berikan latihan berupa aktif asisted dengan tidak melupakan latihan-latihan sebelumnya seperti isometrik dan static contraction. Baik, langsung saja untuk latihan aktifnya, aktif asistednya. Ibu nanti tangan Ibu yang ini itu Ibu gerakkan semampu Ibu, kemudian nanti akan saya bantu menggerakkannya. Nanti sampai di mana batas nyeri Ibu aja ya, dan semampu Ibu. Coba Ibu gerakan. Oke, mampunya segini. Oh ya, segini ya. Saya bantu ya Bu. Apa ini udah sakit? Sudah. Oh, udah. Oke, kita turunin lagi. Ya, coba sekali lagi Bu, semampu Ibu tangannya digerakkan. Oke, ya, sini ya. Saya bantu ya Bu. Oke, sip, mantap. Oke, selanjutnya gerakannya mendekati tubuh seperti kemarin. Coba, ya, semampu Ibu. Maunya segini. Ya. Kalau segini nyeri, udah. Oke, lakukan sekali lagi. Ya, semampunya segini. Oke, kita bantu ya Bu. Sip. Nah, untuk selanjutnya arahnya keluar ya. Nah, semampu Ibu aja. Yuk, coba. Mampunya segini. Oke, saya bantu ya. Sudah. Nah, sip. Sekali lagi Bu. Coba digerakkan sendiri. Oke, mampunya segini. Ya. Sampai sini nyeri. Oke, sip. Selanjutnya kita latihan yang seperti kemarin ya Bu. Di sini saya berikan tahanan, Ibu coba angkat tangannya ke atas seperti kemarin ya. Yuk, angkat. Ya, 1, 2, 3, 4. Oke, relax. Kemudian ke bawah. Coba dorong tangannya. 1, 2, 3, 4. Oke. Sip. Selanjutnya untuk latihannya ini Ibu genggam tangannya, genggam bola ini ya. Ya, digenggam. Oke, relax. Genggam lagi. Ya, relax. Sekali lagi Bu. Genggam bolanya. Sip. Baik, setelah pasien sudah melewati minggu kedua fase 1 dan setelah diberikan latihan aktif asisted, di sini pasien memasuki minggu ketiga fase 1 di mana pasien diberikan latihan tambahan berupa pendulum exercise, tetapi dengan syarat tidak melupakan latihan-latihan sebelumnya. Baik, apa namanya Mak? Pendulum Pendulum exercise. Baik, pendulum exercise metodenya adalah posisi pasien fleksi lumbar seperti ini dan tangannya sehat bertumpuan pada meja, lalu tangan yang sakit ini dibiarkan menggantung seperti ini dan digerakkan sedikit demi sedikit. Nah, ketika pasien sudah memasuki minggu keempat dan kelima,
Fisioterapis akan memberikan latihan sama seperti saat pasien masuki minggu ketiga. Nah, setelah masuki minggu ke-6, pasien sudah mampu diberikan latihan berupa active exercise. Baik Ibu, di sini saya punya benda ya. Nah, benda ini akan dijadikan stabilisator tangan Ibu, tumpuan tangan Ibu. Coba Ibu pegang di ujung-ujung. Nah, ini. Nah, sekarang saya minta benda ini Ibu bawa ke atas, tapi sampai batas nyeri Ibu. Sudah nyeri? Coba turunin lagi, balikin lagi ya, stop. Ke bawah. Sudah nyeri? Iya. Ke depan lagi, stop. Ke samping. Ya, sudah nyeri. Sekarang ke samping satunya lagi, Bu. Ya, sudah nyeri. Oke, baik. Baik, setelah pasien sudah melewati beberapa latihan di minggu ke-6, maka fase 1 pada latihan ini dinyatakan selesai. Namun syarat untuk memasuki latihan di fase kedua adalah nyeri pada pasien itu sudah mulai menghilang. Nah, untuk mentoleransi nyeri pada pasien ini bisa menggunakan electrophysical agent berupa TENS. Nah, syarat yang kedua bisa kita lihat di bagian luka incisi pasien apakah sudah kering atau belum. Nah, jika kalau sudah kering, maka kita bisa lanjutkan ke fase kedua. Kemudian syarat yang ketiga itu kita perhatikan ROM pasien, apakah ROM pasien sudah bertambah. Jika ROM pasien sudah bertambah, maka selanjutnya kita bisa lanjutkan latihan ke fase kedua. Baik, selanjutnya memasuki fase 2. Nah, di fase 2 ini yaitu dimulai pada minggu ke-7 dan ke-8. Nah, di fase 2 ini di mana otot-otot rotator cuff itu sudah mulai aktif tapi masih terbatas. Nah, kita masih memberikan latihan-latihan seperti latihan sebelumnya yaitu aktif. Nah, di sini kita tambahkan dengan latihan berupa mobilisasi skapula. Nah, tujuannya di sini adalah untuk merelaksasikan otot-otot rotator cuff dan untuk menambah tingkat ROM-nya. Nah, di sini kita lakukan sebanyak 15 kali. Baik, selanjutnya yaitu target kita di fase kedua pada minggu ke-7 dan ke-8 yaitu dimana adanya peningkatan ROM, kemudian penurunan nyeri dengan untuk mengontrol nyerinya tadi kita bisa menggunakan EVA berupa TENS. Kemudian di sini pasien sudah mampu kekuatan ototnya juga bertambah dengan latihan active exercise tadi. Nah, masuk ke minggu ke-9 itu minggu 9 pada fase 2 itu pasien di akhir-akhir kita bisa berikan latihan berupa TheraBand exercise untuk menambah kekuatan otot pada pasien. Baik Bu, di sini saya ada alat namanya TheraBand. Di sini nanti caranya Ibu mendorong TheraBand-nya ke arah yang saya instruksikan ya Bu. Nah, coba tangan Ibu yang sakit masukkan. Oke, sip. Nah, yang pertama Ibu arahkan ke dorong keluar. Yuk, dorong semampu Ibu. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, relax. Sekali lagi Bu, dorong keluar. Ya, lanjut terus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sip. Selanjutnya latihannya ke atas ya Bu. Nah, nanti di sini saya bertahan. Nanti Ibu dorong ke atas. Yuk, dorong ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sekali lagi Bu, dorong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sip. Ke arah dalam ya Bu. Didorong ke dalam ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selanjutnya ke bawah ya. Ya, ke bawah. Dorong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sip. Sekarang
Caranya gini, tangannya dua, kemudian ibu tarik tangan yang sakit, ibu tarik yang ini, ibu berikan tahanan ya. Oke, lanjut ibu latihan sendiri ya, coba. Oke, sip. Kemudian ke arah atas. Nah, iya. Seperti itu. Sip. Oke, ke bawah. Ke bawah ya. Ibu berikan dorongan, iya. Kayak gitu ya, Bu, latihannya. Oke. Baik, setelah pasien memasuki minggu ke-10 dan untuk sampai minggu ke-14, di sini pasien sudah memasuki fase ketiga. Pada fase ketiga ini, pasien masih diberikan berupa latihan stabilisator skapula. Nah, untuk terapi exercise-nya juga masih diberikan, tetapi perbedaannya adalah pada fase ini terapi exercise tadi dilakukan secara full ROM dan ditambah lagi dengan latihan stretching. Ini lengan yang sakit doang, satu doang. Baik Ibu, sekarang kita melakukan latihan gerakan stretching untuk lengan Ibu ya. Baik Ibu, sekarang boleh luruskan lengannya seperti ini, lalu dikunci pakai tangan satunya. Nah, tarik ke belakang sampai 8 ya Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sekarang gantian tangan Ibu dibawa ke belakang, ditekuk. Iya, lalu tangan satunya mengunci di bagian siku Ibu. Nah, tarik ke belakang 8 kali, 8 hitungan ya Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, baik. Lemaskan. Nah, di sini saya ada teraben. Nah, caranya tangan Ibu yang sebelah sini dari atas, yang sebelah satunya dari bawah. Ini saya kaitkan tangan satu sama tangan satu lagi. Nah, tangan yang di atas ini Ibu tarik ke atas. Iya, betul. 8 hitungan ya Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di fase 3 ini, fisioterapi juga mempersiapkan pasien agar pasien bisa lebih siap dan lebih bisa untuk melakukan aktivitas sehari-harinya seperti gerakan table desking. Nah, table desking itu gerakan seperti mengelap meja. Selain gerakan mengelap meja juga bisa mengelap jendela, lalu melindingkan bola di meja, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan ROM. Kan iya kan meningkatkan ROM. Nah, tujuannya pada fase ini adalah untuk meningkatkan ROM-nya di bagian bahu. Ya kan? Baik, setelah pasien memasuki minggu ke-15 sampai ke-20, berarti pasien sudah memasuki fase keempat. Nah, pada fase keempat ini terlihat pada pasien bahwa nyerinya sudah tidak ada, lalu endurance-nya sudah stabil, massa ototnya juga sudah baik, dan ROM pasien juga bertambah dengan bantuan skapula. Nah, biasanya pada fase 4 ini juga diberikan latihan teraben namun dengan full ROM. Untuk orang seperti atlet, masa penyembuhan ini ditambahi dengan fase kelima. Tetapi untuk orang biasa yang bukan atlet, fase keempat merupakan fase terakhir untuk menutup di masa pemulihan. Nah, untuk para atlet yaitu memasuki fase kelima. Fase kelima ini biasanya pasien sudah memasuki minggu ke-20 lebih. Nah, latihan untuk fase kelima ini biasanya para atlet diberikan latihan-latihan basic sesuai bakat skill mereka. Misalnya kalau mereka atlet badminton, maka kita latih untuk dibiasakan melakukan servis. Nah, selain itu di fase kelima juga kita masih melakukan atau menentukan berbagai program-program latihan lainnya. Dan untuk electrophysical agent-nya kita masih menggunakan TENS, infrared, dan SWD. Baiklah, sekian video yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini kayak